Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semua. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan atau renungan hari ini saya beri judul dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Bicara tentang kelemahan, kita akan ingat ya, tidak ada gading yang tak retak. Artinya tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya pun mengalami seperti ini. Dalam tahun-tahun yang saya lewati, kadang saya merasakan bahwa banyak sekali kelemahan saya. Membuat saya itu kadang-kadang minder. Jadi banyak kelemahan, tetapi kelemahan atau duri itu bukanlah dosa atau kejahatan atau cacat mental, bukan cacat karakter juga bukan. Tetapi kelemahan itu adalah suatu keterbatasan kita yang kita warisi ya mungkin ya, dan kita nggak sanggup mengubahnya. Bisa keterbatasan macam-macam, fisik kah atau penyakit atau tenaga yang lemah. Bisa juga keterbatasan emosional tentang trauma atau ingatan yang menyakitkan. Tapi di dalam firman Tuhan pagi hari ini kita dikatakan, aku senang ya dengan kelemahan-kelemahan. Kenapa kok senang? Ada yang pertama, bagian yang pertama, satu hal yang membuat kita melihat bahwa kelemahan ini juga merupakan bagian untuk kita bergantung secara utuh kepada Tuhan. Di dalam kelemahan ini yang pertama menyebabkan kita bergantung kepada Allah. Saya sering sekali mengatakan, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya takut. Itu membuat saya semakin bergantung kepada Tuhan. Hari ini saja ketika saya membawakan firman Tuhan ini di hadapan bapak-bapak pendeta, rasanya gentar. Tapi Tuhan katakan, aku yang menyertai kamu. Aku yang akan memampukan kamu. Dan saya terus berdoa, Roh Kudus pimpin saya untuk saya bisa berbicara seperti apa yang mau Tuhan katakan untuk setiap kita di Gloria Ministry. Mungkin hanya saya saja yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa di antara Bapak, Ibu, dan Saudara semua juga mengalami hal yang sama. Hari-hari ini pun mungkin mengalami ketakutan, mengalami beberapa kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Mari kita semakin bergantung kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kita berjalan, menapaki hari-hari dalam kehidupan ini, supaya disertai oleh Tuhan. Bagian yang kedua adalah, kelemahan itu mencegah kesombongan, supaya kita tetap rendah hati. Kalau pelayanan kita berhasil, bisa jadi kita mengatakan, oh ini gara-gara aku yang hebat. Oh ini gara-gara aku yang mampu. Tetapi diingatkan bahwa kelemahan itulah untuk mencegah kesombongan.
Saya mau merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim ya. Kita akan buka bersama-sama. Saya senang sekali dengan kisah tentang Gideon. Beberapa kali saya uraikan ini dan saya renungkan dalam diri saya karena saya merasa bahwa saya ini seperti Gideon gitu. Yang sering sekali merasa nggak mampu gitu. Tapi Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan ini. Kita buka Hakim-Hakim 6. Di sana dikatakan ada seorang yang namanya Gideon yang Tuhan akan pilih menjadi seorang hakim. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dari tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum tidak pada tempatnya. Dia bersembunyi di situ. Supaya apa? Supaya tidak terlihat orang. Seorang yang namanya Gideon ini, orang yang penuh dengan rasa rendah diri. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalimat ini menguatkan saya ya. Ini pemilihan Tuhan. Bagi Gideon dia takut, dia sembunyi. Juga bagi saya takut, saya sembunyi. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Firman Tuhan ini buat kita semua di Zoom ini. Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Ya pahlawan yang gagah berani. Ini sangat menguatkan. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan yang besar. Membawa generasi-generasi kepada Tuhan. Generasi-generasi di bangsa ini untuk Tuhan. Siapa kita? Kita adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi kita melihat bagaimana selanjutnya. Gideon di ayat yang ke-17. Dia sebenarnya meragukan. Ada nggak Tuhan itu ya? Benar nggak ini ya panggilan Tuhan? Benar nggak aku ini yang terpilih? Mungkin seperti itu yang dirasakan oleh Gideon. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dia masih minta tanda. Hal ini juga pernah saya alami. Tuhan benar nggak ya aku ini dipilih oleh Tuhan jadi hamba Tuhan? Aku minta tanda dong. Wah, saya minta tanda macam-macam. Waktu itu saya punya anak baru satu ya, baru umur belum genap 1 tahun. Saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau pilih saya jadi hamba Tuhan, biar anak saya ini jalan persis umur 1 tahun. Jadi sebelumnya jangan ada tanda-tanda jalan, tapi persis ulang tahun dia jalan. Sama kayak Gideon. Tuhan kasih tanda dong saya. Benar nggak itu Tuhan yang ngomong ke saya? Benar loh saudara-saudara. Persis ulang tahun anak saya, nyanyi happy birthday begitu. Tiba-tiba dia berjalan 2-3 langkah. Nggak percaya kayaknya. Oh, ini kebetulan gitu ya. Saya pikir. Kan anak-anak biasa umur 1 tahun pasti bisa berjalan. Tapi saya diingatkan Tuhan, kan kamu minta tanda. Tandamu apa? Ya kamu sendiri yang minta tanda. Tapi masih sepertinya meragukan. Banyak tanda-tanda yang saya minta. Tuhan jawab semuanya. Sama seperti Gideon. Tuhan jawab. Demikian ayat yang ke-21.
Maka malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat 22. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Dibukakan tanda. Tapi kita lihat selanjutnya di dalam Hakim-Hakim ini, dia disuruh ya memerangi bangsa Amalek ya. Di sini dikatakan dia minta tanda. Minta tanda, apa tandanya? Ya dia bentangkan guntingan bulu domba ya ayat 37. Dia bilang kalau di tengah-tengah itu ada embun yang di luarnya kering, aku percayalah. Benar. Ketika itu benar-benar di ayat 38, dengan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Jadi dia peras itu, keluar air, lainnya kering, hanya itu yang basah. Dia minta tanda, masih nggak percaya, dia minta sebaliknya dong. Sebaliknya yang lainnya berembun, yang ini kering. Demikian, 3 kali dia minta tanda dari Tuhan. Mungkin di antara kita sama. Saya nggak ngomong kita lah, saya ini. Paling sering saya minta tanda dulu. Dulu saya sering minta tanda. Anak saya berjalan dong Tuhan kalau Tuhan benar panggil saya. Tuhan rumah ini, rumah yang saya punya ini, biar dikontrak orang. Tapi bukan orang yang di luar iman saya. Saya nggak mau rumah saya dijadikan penyembahan berhala. Karena di sini, di Bali, setiap rumah itu dikasih canang-canang ya, penyembahan yang semacam persembahan dari bunga-bunga demikian. Saya katakan, saya nggak mau Tuhan yang ngontrak saya orang-orang yang tidak seiman. Dan apa yang saya minta, Tuhan itu jawab. Tiba-tiba ada orang satu gereja datang sore-sore itu dan dia tanya, adakah di sini dikontrakkan rumah yang tidak ada puranya? Dan rumah saya adalah rumah yang tidak ada puranya. Itu klop, tanda-tanda itu Tuhan jawab. Sama seperti Gideon, saya mengalami hal tersebut. Saya banyak meragukan, saya akhirnya mengerti bahwa, oh imanku itu kalau bahasa Jawa itu masih cetek ya, masih begitu rupa. Saya belajar percaya. Dan ketika Tuhan, ayat yang tadi kita baca bersama-sama tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu Tuhan sendiri loh yang ngomong. Kalau kita meragukan, kadang sering kita membuat diri kita itu seperti Gideon ini. Padahal Tuhan jelas ngomong, aku akan menyertai engkau. Hai pahlawan yang gagah berani, aku akan menyertai pekerjaan ini. Percayalah. Tapi kita mikir nih, sponsor nggak ada. My sis, my bro, nggak ada nih sponsor. Dari mana aku harus dapat duit untuk anak-anak yang segini banyak? Tapi Tuhan katakan, engkau hambaku, engkau kusertai, engkau pahlawan yang gagah berani. Banyak pelayanan-pelayanan di depan mungkin, wow, amazing sekali ya di saat-saat seperti ini yang dikatakan zaman yang nggak menentu ini. Di depan nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan katakan, ayo jalan, cari, lakukan. Nah, Gideon pun demikian. Ketika ada penyortiran di dalam pasal yang ke-7 di kitab Hakim-Hakim, disortir itu. Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, kenyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Tinggal 10.000. 22.000 pulang. Karena apa? Karena takut. Mungkin di tengah-tengah pelayanan kita ada banyak teman-teman kita tiba-tiba meninggalkan kita. Karena apa? Nggak sanggup, takut. Tuhan yang nyortir. Selanjutnya tinggal 10.000 dan tidak semuanya itu dipakai Tuhan. Hanya 300
setelah melalui sortiran Tuhan. Itu perbandingannya kalau dipikir-pikir dengan musuh itu bandingannya sangat besar, ya, sangat besar sekali perbandingan itu. Sesuatu yang mustahil untuk memenangkan satu peperangan. Tetapi Gideon dipakai Tuhan. Di dalam kelemahan, kalau mungkin memakai pasukan yang begitu banyak, dia bisa katakan, oh karena mungkin pasukanku sekian banyak. Ya, 32.000 orang memerangi orang-orang Midian. Bisa jadi dia jadi sombong. Tapi Allah memotong sampai 300 orang, sehingga menghasilkan perbandingan itu 450 banding 1. 1 banding 2 aja kadang kita mikir, atau 1 banding 10 lebih mikir, ini 1 banding 450 orang. Ketika mereka keluar berperang melawan 135.000 prajurit dan musuh. Ini sesuatu hal yang mustahil, bencana kalau dikatakan. Tetapi Allah melakukannya, supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bisa mengetahui bahwa kuasa Allah lah yang membuat kekuatan itu. Bluetooth mode. Apa pesan kehidupan yang dalam hidup kita? Banyak kelemahan kita ya. Saya katakan saya ini minder. Tetapi dalam situasi perjalanan hidup itu saya banyak ditolong oleh Tuhan. Sama seperti Gideon. Untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Pesan kehidupan Anda yang terbesar dalam pelayanan itu, yang paling efektif itu biasanya berasal dari luka kita yang paling dalam. Saya banyak mengalami luka-luka. Bahkan hal-hal yang mungkin memalukan. Paling berat untuk saya ceritakan. Ketika saya mengalami persoalan, saya malu, menutup diri. Rasanya tidak mau muncul. Tetapi Allah menggunakan semua luka-luka itu menjadi sesuatu yang hebat untuk memulihkan orang lain. Saya percaya bahwa setiap kelemahan kita juga akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Banyak ya di dalam Alkitab dituliskan tokoh-tokoh yang punya banyak kelemahan. Misalnya seperti Musa, dia marah. Dia pukul itu gunung batu karena marah, dia jengkel. Tapi Tuhan ubah kehidupannya menjadi seorang yang lembut hati. Gideon yang tadi kita bahas, rendah diri, sangat tidak percaya diri, tetapi dia menjadi pahlawan yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, mengalahkan sekian ribu orang. Bapak orang beriman, Abraham, ketakutannya luar biasa ketika dia melewati musuh. Dia ngomong sama istrinya, kamu ngaku aja ya sebagai saudaraku, jangan ngaku sebagai istriku. Tapi dia disebut apa? Bapak semua orang percaya. Luar biasa. Bahkan Petrus di dalam perjanjian baru meledak-ledak. Tapi dia cepat bimbang. Dia meledak-ledak, dia potong itu telinganya prajurit. Tetapi dia juga bimbang. Tuhan pakai orang seperti ini menjadi apa? Batu karang. Di atas kamu akan berdiri batu karang yang teguh. Akan didirikan gereja Tuhan. Padahal orangnya bimbang. Orang yang meledak-ledak. Atau Daud, seorang bezina. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Luar biasa, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Siapa kita? Saya orang yang tidak mampu. Saya orang yang mungkin dipandang sebelah mata. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan akan perlengkapi. Tuhan akan menjadikan Anda seorang yang gagah berani.
seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi di dalam kelemahan ini, Tuhan itu pakai untuk membuat kita semakin rendah hati, tidak sombong. Dan yang ketiga, mendorong diadakannya persekutuan orang-orang percaya. Di dalam kelemahan kita sama-sama bersatu, bersekutu bersama-sama. Saya ingat ya, seorang dosen saya, Pak Julianto Simanjuntak, mengatakan, Ibu Maria itu ketika dia hamil, dia curhatnya kemana? Ke sesama wanita yang punya problem yang sama. Problemnya apa? Problemnya kehamilan. Ya larilah dia ke Elizabeth, yang saat itu juga sedang mengandung Yohanes. Ketika punya kelemahan yang sama, ketika punya masalah yang sama, mari bersama-sama bersekutu, menyatukan hati. Kita adakan persekutuan untuk membawa apa? Membawa kekuatan buat setiap kita dan mengatasi semua kelemahan-kelemahan yang ada. Saya percaya firman Tuhan hari ini, kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Sebelum saya menyampaikan ke Bapak, Ibu, Saudara semua, saya mengalami terlebih dahulu. Karena saya percaya ketika saya mengalami dan saya membagikan ini kepada saudara-saudara, ada kekuatan yang dahsyat. Mungkin Bapak, Ibu, ada beberapa yang tidak tahu tentang kisah anak saya yang tahun 2015 sempat mengalami sakit Javanese encephalitis. Sakit yang menyerang otak karena virus dari babi. Dan dia mengalami jauh di ibu kota. Jauh sekali dari kami. Dia seorang diri, baru 1 minggu mencari kos untuk mulai satu pekerjaan di sana. Tetapi Tuhan izinkan. Dia mengalami itu. Di tengah-tengah kami tidak mempunyai apa-apa. Untuk tiket saja ke Jakarta kami tidak punya. Tetapi Tuhan mengerjakan dengan cara yang ajaib. Di tengah kelemahan, dalam ketidakmampuan saya, Tuhan itu menunjukkan kuasanya yang sempurna. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah kita. Allah yang dahsyat, yang akan melakukannya bagi saya dan saudara-saudara. Kisah itu saya tidak ceritakan panjang di sini. Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di YouTube. Kesaksian Dani Chung. Nanti saya akan ketik di sini ya, di chat, kolom chat saya akan ketik. Bapak Ibu boleh mendengar kesaksian kami. Tetapi saya kali ini katakan bahwa Tuhan yang sama dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan era di zaman kita ini adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang memilih saudara dan saya. Dan dia tidak pernah berubah. Di dalam Gloria Ministry, dalam satu pelayanan ini, pelayanan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Saya percaya melalui pandemi, Gloria Ministry ini semakin kuat. Karena apa? Setiap minggu kita bertemu, berdoa. Saya lihat aja sekarang di kolom partisipan ini, 33 orang. Wow, banyak ya. Artinya kita bersama-sama menjadi orang-orang yang hebat, dipakai oleh Tuhan. Walaupun dengan dana-dana yang terkumpul sedikit demi sedikit, membiayai anak-anak asuh kita dan memperhatikan kerohanian mereka. Mungkin apa yang kita lakukan ini sangat kecil. Saya hanya bisa sponsori 1 anak SD saja. Mungkin dianggap orang kecil, tapi buat orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang, saya berjuang untuk mendapatkan uang untuk menyekolahkan 1 orang anak SD tiap bulan. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan juga tidak mengecilkan itu. Tuhan bisa memakai para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang Tuhan taruh, gerakkan hatinya untuk memberikan dananya. Kita doakan. Ada yang berdoa, ada yang menanam, ada yang menyiram. Saya percaya bahwa semua ini dipakai oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang sudah menguatkan saya, itu juga menguatkan Bapak Ibu semua. Bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna.
Amin.